Hey yo semua, kita akan ngebahas One Piece chapter 8 versi siklus anime. Dan mari kita langsung masuk saja ke ceritanya. Tapi sebelum masuk ke cerita, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian selalu bisa menonton updatean dari video yang siklus anime buat. Terima kasih teman-teman. Chapter 8 ini kita diperlihatkan cover di mana terlihat Luffy yang sedang duduk di pinggir perahu sambil berhormat. Dengan diikuti beberapa burung hantu yang berjajar di samping Luffy dan juga sambil berhormat. Sementara Zoro yang berdiri di belakang Luffy sambil memegang satu pedangnya. Dan ada burung hantu yang hinggap di atas pedangnya dan juga berhormat. Dan chapter ini akan berjudul Nami. Dari judulnya saja kita sudah sangat jelas chapter ini akan berfokus kepada Nami. Awal chapter ini, kita diperlihatkan sebuah perahu milik Luffy dan Zoro yang berada di tengah laut, yang hanya sendirian tanpa ada satupun perahu lain, dan mereka dalam kondisi lapar. Di tengah perjalanan, mereka berbincang. Zoro pun menanyakan kepada Luffy, yang bertekad ingin menjadi bajak laut, tetapi tidak tahu navigasi. Luffy pun menanyakan balik kepada Zoro, kenapa dia menjadi pemburu bajak laut. Zoro pun berkata, dia hanya mencari satu orang, tapi dia tidak berhasil menemukannya, dan dia tidak tahu jalan pulang, dan dia tidak ada pilihan untuk bertahan hidup kecuali memburu bajak laut. Mereka berdua pun semakin kelaparan, dan Luffy melihat ada burung di atas mereka. Dan Luffy berniat untuk menjadikan burung itu sebagai santapannya. Dia pun bersiap dengan jurusnya, Gomu Gomu Rocket. Setelah meluncur, bukan Luffy berhasil mendapatkan burung tersebut, tetapi Luffy malah nyangkut di paruh burung itu. Karena ukuran burungnya yang sangat besar. Karena tersangkut, Luffy pun meminta tolong. Melihat itu, Zoro pun marah karena tingkah bodoh kaptennya. Zoro segera mendayung perahu untuk mengejar Luffy yang dibawa pergi oleh burung besar itu. Sedang terburu-buru mengejar Luffy, Zoro dihadang oleh anak buah bajak laut Bagi si badut. Anak buah Bagi berhasil naik ke perahu Zoro dan mengancam Zoro untuk menghentikan perahunya. Tapi dengan mudah, Zoro dapat mengalahkan mereka bertiga dan menyuruh mereka untuk mendayung ke arah daratan. Siapa tahu terdapat Luffy di sana. Zoro pun berkata kepada mereka, bagaimana mereka bisa berada di tengah laut. Dan anak buah Bagi menceritakan apa yang terjadi kepada mereka. Ini terjadi ketika mereka pulang setelah membajak kapal laut pedagang. Dan mereka berhasil mendapatkan harta yang cukup banyak untuk diberikan kepada kapten mereka, yaitu bajak laut Bagi. Dari jauh, mereka melihat ada perahu dan ada orang yang pingsan di pinggir perahu. Dan ternyata, seorang wanita yang sedang menjebak mereka dan meminta bantuan berupa roti dan air. Dan sebagai imbalannya, cewek ini akan memberikan harta miliknya. Mereka pun sepakat untuk mengecek harta yang sebagai imbalan dan akan menolongnya jika itu benar. Tapi tanpa mereka sadari, perempuan itu sudah berpindah kepada perahu mereka dan membawa harta yang mereka dapat dari pedagang. Dan tidak lama, awan hitam pun muncul berada di atas kapal mereka, anak buah Bagi, dan terjadilah badai hingga membuat kapal mereka tenggelam. Jadi begitu ceritanya mengapa mereka bisa berada di tengah laut sambil berenang, karena mereka tertipu oleh Nami. Mendapat cerita itu, Zoro kagum terhadap wanita yang bisa memprediksi cuaca, dan Zoro berniat mengajaknya untuk menjadi navigator mereka. Berpindah ke sebuah kota, terlihat ada sebuah kapal besar yang sedang bersandar di dermaga. Di tengah kota yang sepi dan tenang, terdapat beberapa orang yang sedang mengejar perempuan yang sedang membawa peta menuju Grand Line. Melihat ada burung besar yang sedang terbang di udara, anak buah Bagi melaporkan kepada kaptennya. Bagi pun memerintahnya untuk menembak burung itu dengan meriam. Burung besar yang membawa Luffy berhasil ditembak dan Luffy pun terjatuh tepat di tengah-tengah antara Nami dan juga anak buah Bagi yang mengejar Nami. Melihat ada kesempatan, Nami pun berpura-pura menganggap Luffy sebagai bosnya agar dia bisa melarikan diri dari anak buah Bagi. Anak buah Bagi langsung mengepung Luffy. Salah satu anak buah Bagi memukul Luffy dan membuat topinya menjadi terbang. Dan langsung Luffy menghajar mereka dengan satu pukulan sambil berbicara, jangan pernah sentuh hartaku yang paling berharga, yaitu topi jerami yang diberikan oleh Shanks, orang yang paling diidolakan oleh Luffy. Dan Luffy pun dengan mudah mengalahkan mereka bertiga. Wanita yang kabur tadi ternyata sedang duduk dan melihat Luffy menghajar anak buah Bagi. Dia pun memperkenalkan dirinya. Aku adalah pencuri harta karun para bajak laut. Namaku adalah Nami. Apa kau mau bergabung denganku? Nami pun menawari Luffy untuk bergabung bersamanya untuk mencuri harta karun bajak laut. Jadi kebalik, bukan Luffy yang menawari Nami untuk bergabung menjadi kru bajak lautnya, tapi ini Nami duluan yang menawari Luffy untuk bergabung padanya. Dan dengan itu, chapter pun habis. Jadi itu adalah alur cerita chapter One Piece kali ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di chapter-chapter One Piece selanjutnya.
dan tetaplah berlayar.